Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Christine di acara Tori Today Story. Today Story hari ini kakak akan bercerita tentang si kelinci ungu. Yuk, kita sama-sama dengarkan kisahnya ya. Suatu hari, Jenny dan Will disuruh ibu, tetapi mereka enggan melakukannya. Aku tak suka pada Nyonya Lam, ujar Jenny. Kacamatanya tebal dan tangannya benjol-benjol. Seharusnya kita merasa kasihan kepadanya, sahut ibu. Sebab tangannya tidak bagus dan ia harus memakai kacamata yang tebal. Tanpa kacamatanya, Nyonya Lam tak bisa melihat. Tapi wajahnya mengerikan, Bu. Kelihatannya ia selalu marah, tambah Will. Sebenarnya tidak. Nyonya Lam terlalu banyak berpikir dan hidupnya sangat berat. Kalian tak perlu takut padanya. Pergilah ke rumahnya, mengantarkan mantel tuaku ini. Aku berjanji hendak memberinya baju bekas. Mantel bekas itu dimasukkan ke dalam kotak dan dibungkus rapi. Kemudian Jenny dan Will pun berangkat menuju ke rumah Nyonya Lam. Sesampai di gubuk mungil yang ditinggali Nyonya Lam, mereka mengetuk pintu. Tetapi tak seorang pun keluar membukakan pintu. Pada saat itu, Nyonya Lam sedang berada di halaman belakang rumahnya. Nyonya Lam sedang menjemur cucian, tetapi Jenny dan Will tak mengetahui akan hal ini. Oh, dia sedang pergi rupanya. Berarti kita harus kembali lagi ke sini. tak perlu. Kita masuk saja dan bungkusannya ini kita letakkan di dalam. Dengan begitu kita tidak perlu bertemu dengan Nyonya Lam. Aku tetap menganggapnya pemarah meskipun kata ibu tidak. Pintunya tidak dikunci. Dengan mudah, Jenny dan Will membukanya. Keduanya masuk ke dapurnya yang mungil namun rapi. Perapiannya menyala hangat. Dan di atas meja terletak sebuah vas berisi bunga. Di situ terdapat pula sebuah jam kuku kuno yang sangat nyaring bunyi detiknya. Lihatlah kelinci ungu di atas perapian itu, ujar Will sambil menunjuk pada sebuah kelinci-kelincian yang terbuat dari porselen berwarna ungu. Jelek benar rupanya. Aku tak mengerti bagaimana Nyonya Lam tahan melihat kelinci sejelek itu setiap hari. Ini tabungan, kata Jenny. Bukan, bantah Will. Lihatlah, ini lubang untuk memasukkan uangnya. Dan di bawahnya ada semacam pintu berkunci untuk membukanya, kata Jenny pula sambil mengambil si kelinci ungu dari tempatnya. Tiba-tiba saja jam kukuknya berbunyi. Suaranya sangat kencang dan membuat Jenny terlompat kaget. Kelinci ungu yang dipegangnya jatuh. Kelinci ungu itu pecah di lantai menjadi beratus-ratus kepingan. Jenny dan Will memandangnya kebingungan. Uang logam di dalamnya menggelinding kemana-mana. Cepat, bisik Will
sambil menyambar lengan Jenny. Ayo, kita pergi sebelum Nyonya Lam datang. Cepat. Jenny dan Will keluar dan berlari ke jalan. Mereka sangat ketakutan. Nyonya Lam pasti marah sekali jika mengetahui kelinci ungunya pecah. Siapa tahu Nyonya Lam sangat menyayangi kelinci itu dan bangga memilikinya. Will berkata, mudah-mudahan saja ia tidak terlalu marah. Will, ujar Jenny tiba-tiba sambil berhenti berjalan. Will, kita melarikan diri karena takut dimarahi, bukan? Tidak ingatkah kau, kata ibu, kita tidak boleh melarikan diri dari hasil perbuatan kita. Katanya, itu pengecut. Pengecutkah kita ini, Will? Will berpikir sejenak. Kau benar, Jenny. Tetapi aku takut menghadapinya. Aku juga takut, kata Jenny. Tapi aku tak mau diriku disebut pengecut. Aku akan kembali. Kau tak perlu ikut kalau kau tak mau. Toh bukan kau yang memecahkannya. Aku yang bersalah. Masa aku tak mau mengantarkanmu, Jenny? Ujar Will. Will sangat menyayangi Jenny. Oh, mudah-mudahan saja Nyonya Lam tidak marah. Mereka berjalan kembali ke gubuk Nyonya Lam. Kaki mereka gemetar ketika mengetuk pintunya. Tak lama kemudian, Nyonya Lam keluar. Katanya sambil mengamat-ngamati kedua anak itu lewat kacamatanya yang tebal. Kaliankah yang datang membawakan mantel bagus ini tadi? Benar, Nyonya Lam, jawab Will. Kemudian dengan terbata-bata ia berkata, Dan saya minta maaf. Kami tak sengaja memecahkan celengan Nyonya. Jam kukunya tiba-tiba saja berbunyi dan saya kaget sekali sampai celengan itu jatuh dari tangan saya. Tambah Jenny. Apakah Anda sangat menyayanginya, Nyonya Lam? Kalau memang begitu, saya akan menggantinya. Mungkin tabungan saya cukup untuk membeli celengan seperti yang saya pecahkan itu. Oh, aku malah senang sekali celengan itu pecah, Nak. Nyonya Lam berkata sambil tertawa. Bertahun-tahun sudah aku merasa bosan dan benci melihat benda jelek berwarna ungu itu. Jenny dan Will terkejut. Kalau begitu, mengapa Nyonya menyimpannya terus? Tanya Will. Itu pemberian kakak iparku. Dulunya kelinci itu kupakai sebagai tabungan. Tapi lalu kuncinya hilang. Hingga aku tak bisa mengambil isinya. Aku tak sampai hati memecahkan celengan itu. Sebab kalau kakak iparku tahu, ia pasti sakit hati dan marah. Kakak iparku pemarah. Aku tak mau dimarahinya. Itulah sebabnya sudah bertahun-tahun lamanya kelinci ungu itu kubiarkan tanpa guna. Malah uangku yang di dalamnya tak bisa kupakai. Jadi, Anda justru merasa senang celengan itu pecah? Seru Jenny gembira. Begitulah, sahut Nyonya Lam. Aku harus berterima kasih kepadamu karena telah memecahkannya. Nah, sekarang tolong punguti uangku yang tercecer di lantai.
Mataku sudah kurang awas. Dan lagi ada yang sedang kubakar dalam oven. Aku harus cepat-cepat mengangkatnya supaya tidak gosong. Jenny dan Will memunguti uang yang tercecer di lantai. Cukup banyak juga jumlahnya. Nyonya Lam senang sekali melihatnya. Oh, aku kaya, katanya. Dan sekarang aku tak perlu lagi duduk memandangi kelinci jelek itu. Kami permisi pulang, Nyonya Lam, ujar Will. Pulang? Jangan terburu-buru begitu, cegah Nyonya Lam. Minumlah dulu. Aku masih punya sekaleng sele arbay, kue coklat panas yang baru saja keluar dari oven, dan biskuit yang sengaja kusimpan untuk menjamu tamuku. Maka duduklah Jenny dan Will di kursi makan Nyonya Lam. Bersama-sama dengan perempuan tua itu, mereka menikmati hidangan sore yang lezat. Setelah itu, mereka membantu Nyonya Lam mencuci cangkir dan piring. Alangkah manisnya kalian, ujar Nyonya Lam sambil memandang hangat lewat kacamatanya yang tebal. Nah, sekarang pergilah ke kebun, petiklah bunga untuk ibu kalian. Sesudah itu kembalilah ke sini. Aku punya hadiah kecil buat kalian. Jenny dan Will berlari ke halaman. Mereka memetik bunga. Lalu mereka masuk kembali ke gubuk Nyonya Lam. Nyonya Lam sudah menunggu, siap dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Jenny dan Will. Jenny diberinya sekotak manik-manik kaca yang berwarna-warni. Bila dironce, tentu manik-manik itu akan menjadi kalung yang indah. Will mendapatkan sebuah mainan anjing hutan kecil yang terbuat dari kayu. Kedua anak itu merasa senang menerima hadiah dari Nyonya Lam. Oh, terima kasih. Mereka berkata. Lalu Jenny menambahkan, sebetulnya kami tadi bersikap pengecut, Nyonya Lam. Kami lari setelah memecahkan celengan Nyonya, takut mempertanggungjawabkan perbuatan kami. Tapi toh kalian kembali, komentar Nyonya Lam. Buatku yang penting adalah kalian datang kembali dan berani minta maaf. Aku bangga kalian bersikap begitu. Jarang ada anak yang berani datang mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tetapi kalian berbeda. Jenny dan Will berpamitan, lalu pulang. Oh Jenny, untung kita tidak bersikap pengecut, ujar Will. Alangkah malunya kalau kita dikatakan pengecut. Dan lagi, tambah Jenny, kita tak akan tahu bahwa Nyonya Lam sebenarnya manis dan baik hati. Bahwa sebenarnya ia tidak menyukai kelinci ungu itu dan sangat girang kelincinya pecah, sehingga uangnya bisa dipakai. Setelah mengenalnya, kurasa kita akan sering ke sana menjenguknya, lanjut Will. Jenny, ibu tak pernah salah bukan? Memang kita tak boleh melarikan diri dari akibat perbuatan kita. Nah adik-adik, sekian dulu ya cerita Tori hari ini. Kita berjumpa lagi di cerita Tori minggu depan, di jam dan hari yang sama ya. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu atas kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berikan kami hati-Mu, hikmat pengetahuan, serta kerendahan hati, supaya kami bisa memahami isi hati-Mu melalui firman-Mu hari ini. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang si kelinci ungu. Wow, seru ya ceritanya. Bahkan memberikan pelajaran berharga buat kita. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan, semua manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan sehebat apapun orang itu, pastilah pernah melakukan kesalahan. Tetapi adik-adik, tidak semua orang loh mau mengakui kesalahannya. Mau mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini perlu keberanian dan kerendahan hati. Dari cerita ini kita belajar bagaimana kita harus berani mengakui kesalahan kita dan mau meminta maaf. Jadi, tema firman Tuhan hari ini adalah berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Jenny dan Will berani mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada Nyonya Lam. Karena sudah masuk rumahnya dan tanpa sengaja, mereka memecahkan celengan kelinci ungu milik Nyonya Lam. Wow, sungguh tindakan yang perlu diacungin jempol ya adik-adik. Padahal kan sebelumnya mereka memutuskan untuk melarikan diri dari masalah dan tidak berani menghadapi Nyonya Lam. Mereka berpikir Nyonya Lam pasti sangat-sangat marah kepada mereka. Tetapi saat dalam perjalanan, Jenny merasa bersalah atas perbuatannya, lalu memutuskan untuk kembali ke rumah Nyonya Lam dan mengakui kesalahan mereka serta bersedia untuk dihukum dan mengganti celengan kelinci ungu milik Nyonya Lam. Wow, ini sungguh tindakan yang luar biasa ya adik-adik, karena tidak semua orang mau melakukannya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kakak jadi teringat nih, beberapa hari yang lalu kakak nonton berita di televisi. Ada orang melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan tidak memakai helm, serta gak bawa surat kendaraan atau surat izin mengemudi. Waktu dikasih surat tilang sama Pak Polisi, bukannya merasa bersalah atau mengakui kesalahannya, malah Pak Polisinya dimarah-marahin. Dipikir-pikir kok lebih galak yang salah ya dari Pak Polisinya. Memang seringkali kita membuat kesalahan, kita tidak mau mengakuinya, dan kita berusaha untuk melemparkan kesalahan kepada orang lain. Bahkan ada pula loh yang bersikap seakan-akan dialah yang paling benar. Adik-adik, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami yang berbunyi demikian? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ingin kita mempunyai sikap rendah hati. Kita mau membuka hati, mau diajar, mau mendengar, mengizinkan Tuhan berbicara dalam hidup kita dan melakukan semua yang diajarkannya. Mungkin di awal-awal akan terasa berat untuk mau mengakui kesalahan dan meminta maaf.
Tapi adik-adik yakinlah, jika kita percaya kepada Tuhan, patuh pada ajarannya, kita akan mendapatkan kebaikan. Mungkin sekalipun kita akan merasa malu, atau kita akan mendapat ejekan, marah, bahkan kita akan menerima hukuman yang cukup berat atas kesalahan kita. Percayalah, di balik semuanya itu, Tuhan sendiri yang akan menilai iman dan ketaatan kita pada firman-Nya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Orang yang rendah hati bahkan akan ditinggikannya. Adik-adik tahu nggak? Ada banyak keuntungan loh saat kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan kita. Di antaranya, bisa membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Dan dapat menyelesaikan masalah dan kesalahpahaman. Seperti kesalahpahaman di antara Jenny dan Will terhadap sikap Nyonya Lam. Ternyata sebenarnya Nyonya Lam tidak seburuk yang mereka pikirkan. Nyonya Lam adalah orang yang manis dan baik hati. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita telah cukup berani mengakui kesalahan saat kita berbuat kekeliruan? Atau justru inilah yang paling sulit kita lakukan selama ini? Ayo, mintalah pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, agar kita menjadi anak-anak yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahan, mau meminta maaf, dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Karena orang-orang yang demikian akan memperoleh anugerah dan pengampunan. Siapa saja yang mengakui dosanya, maka ia akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan sesamanya. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan mengalami masalah. Adik-adik, mungkin ada di antara kalian yang saat ini mengalami situasi seperti Jenny dan Will. Susah untuk mengakui kesalahan. Entah itu kita sudah berbuat salah kepada mama, papa, kakak, adik, atau teman. Kita malu untuk mengakuinya. Mari, kakak ajak kita sama-sama berdoa, minta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang selama ini tidak berani mengakui kesalahan dan susah untuk meminta maaf. Seringkali Tuhan, kesalahan yang aku lakukan menimbulkan masalah bagiku, juga bagi orang-orang di sekitarku. Aku mohon belas kasih-Mu Tuhan, berikan aku keberanian dan kerendahan hati untuk melakukan apa yang Tuhan telah ajarkan. Aku mau Tuhan menjadi anak-anak kesayangan-Mu dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Berkati aku, berkati keluargaku, berkati teman-temanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga sudah memberikan nyawa-Mu, menyelamatkan aku dari semua dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan, Engkau mengasihiku, dan aku mau mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu renungan firman Tuhan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.